warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Anta. Saya dari kelas 1 dan saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan kandungan hukum dalam Al-Quran. Pertama, definisi Al-Quran. Menurut terminologi, yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mutatawir. Yang membacanya dianggap ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, yaitu Al-Quran secara terminologi. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan yang sempurna. Ini merupakan pilihan Allah yang sungguh tepat karena tiada satupun atau ayat sejak Syia mengenal tulisan baca atau baca tulis menandangi Al-Quran yang sangat mulia. Ada bacaan Al-Quran yang dapat dibaca ratusan juta orang, tidak mengerti atau tidak dapat lulus asalnya, dan dihafal oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Itu merupakan definisi Al-Quran. Sekarang kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Kandungan hukum dalam Al-Quran. Ada tiga hukum dalam Al-Quran, yaitu 1. Hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT secara rohaniah dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum jenis ini tercermin dalam rukun iman. Hukum ini dipelajari dalam ilmu tauhid dan ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Hukum amaliyah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT secara lahiriah disebut dengan hukum amaliyah. Hukum amaliyah juga mengatur hubungan manusia dengan sesama serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat. Hukum ini dipelajari dalam ilmu fikih. Hukum syariat terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum ibadah dan muamalat. Hukum ibadah mengatur tentang hubungan vertikal antara manusia dan Allah SWT. Dalam bahasa Arab, hukum ibadah disebut dengan hablum minallah. Contoh hukum jenis ini adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Sedangkan hukum muamalat adalah hukum yang mengatur sesama manusia dan alamnya sekitar atau disebut hablum minanas. Hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dengan kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial. Hukum jenis ini tercermin dengan konsep ihsan dan dipelajari dengan ilmu akhlak atau tawassul. Itu semua demikian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.